Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ikraman li ikhwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. Kepada para sesepuh yang saya hormati, saya muliakan, kepada seluruh pengurus takmir Masjid Al-Falah beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, saya muliakan. Tidak lupa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Tak bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita. Selagi hayat masih dikandung badan, Allah akan terus mencurahkan nikmatnya kepada kita, tidak akan pernah diputuskan nikmatnya sampai nanti sudah tiba waktunya putus aliran darah dan nafas. Selagi detak jantung kita masih Allah perkenankan berdetak, denyut nadi masih Allah perkenankan untuk berdenyut, maka Allah akan terus berikan nikmat kepada kita. Dan kalau sudah waktunya detak jantung, denyut nadi diminta berhenti sama Allah, maka disitulah nikmat Allah akan diputuskan. Wabil khusus pada kesempatan malam yang berbahagia ini, alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat. Kita semuanya bisa berkumpul di salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjid. Sebagaimana baginda Rasul sebutkan, afdhalul buqa' fil ard masajiduha, tempat yang termulia di bumi adalah masjidnya. Baru saja kita laksanakan salat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan salat isya kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sejenak kita bersama-sama akan mengkaji salah satu dari ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang mulia, yaitu tentang akhlak atau tentang adab. Yang mana masalah akhlak adalah persoalan yang termasuk masalah yang urgen dalam agama kita, karena termasuk di antara misi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk memperbaiki akhlak umatnya. Sebagaimana Nabi bersabda, innama bu'astu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus adalah dalam rangka untuk memperbaiki akhlak-akhlak umat manusia. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab hadis berupa adab ataupun akhlak, sedikit demi sedikit kita bisa memperbaiki akhlak kita, sehingga di saat usia kita yang semakin bertambah, jatah hidup yang semakin berkurang, akhlak kita semakin baik, dan semoga kita istiqomah dan wafat dalam kondisi benar-benar di atas akhlak yang baik, sehingga kita pantas menjadi umat Rasulullah yang nantinya akan ditempatkan di tempat yang paling dekat di sisi tempat tinggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa.
Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan nanti tempat tinggalnya di surga lebih dekat dengan aku, paling dekat dengan tempat tinggalku, kata Nabi, siapa di antara kalian yang akhlaknya paling baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasul Nabi Agung, Nabi panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini seperti tadi Bapak moderator telah menyampaikan, kita sampai pada satu bab atau sebuah tema tentang larangan bermusuhan. Inilah salah satu di antara bukti keindahan agama Islam, bahwa Islam termasuk prinsip ajaran Islam yaitu mengajarkan kedamaian, mengajarkan persahabatan, mengajarkan persaudaraan. Sebaliknya Islam melarang dengan keras adanya permusuhan, wabil khusus permusuhan sesama orang-orang yang beriman. Permusuhan sesama orang Islam itu perkara yang sangat-sangat dilarang di dalam Islam. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa hadis. Akan tetapi sebelum kita ambil sebagian hadis yang beliau bawakan tentang bab ini, perlu kita ingatkan bahwa persaudaraan Islam sesama kaum muslimin ini adalah termasuk nikmat yang paling besar, yang sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an tentang besarnya nikmat tersebut. Salah satunya adalah apa yang termaktub di dalam surat Ali Imran ayat 103. Yang ayat ini sebenarnya asbab turunnya adalah Allah mengingatkan kaum muhajirin dan ansar, sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansar yang pada saat itu setelah sekian lama mereka merajut ukhuwah persaudaraan antara muhajirin dan ansar, lambat laun muncul gesekan. Dan inilah sunnatullah, namanya hidup bermasyarakat dimanapun, di negeri manapun, di kota manapun, di provinsi manapun, di kampung manapun, di desa manapun, di perumahan manapun, itu tidak akan lepas dari namanya perselisihan. Dan itu adalah sunnatullah. Jangankan kita yang hidup di zaman sekarang, di zaman sahabat Nabi yang mereka berada di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saja terjadi hal itu. Dan inilah yang dikisahkan dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan potongan ayatnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah baik-baik oleh kalian kenikmatan Allah, ya. Ingatlah baik-baik oleh kalian nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kalian. Apa itu? Yaitu dahulu ingat kalian itu dulu bermusuhan. Dahulu kalian itu bermusuhan. Lalu setelah itu, setelah Islam, maka Allah satukan hati-hati kalian sehingga kalian itu menjadi bersaudara satu dengan yang lain dengan kenikmatan yang Allah berikan tersebut. Dalam satu riwayat, ada beberapa riwayat asbab nuzul ayat ini. Dalam sebagian riwayat dikatakan ini perselisihan, ini ayat ini mengingatkan para sahabat Nabi antara muhajirin dan ansar yang sedang berselisih, ya, yang pada saat itu sahabat ansar sudah mulai panggil-panggil, wahai muhajirin, gitu, ya. Kemudian sahabat muhajirin pun membalas, memanggil mereka dengan panggilan untuk mereka, wahai ansar.
Ya, karena ada perselisihan di kalangan mereka. Dalam riwayat yang lain dikatakan perselisihan itu terjadi sesama kaum Ansor, sesama sahabat Ansor yang merupakan asli penduduk Madinah, yang berasal dari dua kabilah, dua suku yang berbeda, yaitu suku Aus dan Khazraj. Dalam riwayat dikisahkan dahulu di Madinah sebelum Islam ada dua suku besar yang paling mendominasi di Madinah. Yang pertama namanya suku Aus, yang kedua namanya suku Khazraj, yang ternyata setelah dirunut nasabnya itu berasal dari satu nasab, asalnya dari satu moyang yang sama. Kemudian mereka ini terjadi perselisihan yang berkepanjangan, bahkan sampai taraf mereka saling berperang, saling membunuh. Dan permusuhan mereka ini berjalan lebih dari 300 tahun. Jadi hampir sama Indonesia dijajah Belanda. 300 berapa? Indonesia dijajah berapa tahun? 350-an. Belanda, Portugis, Jepang. Yang paling kejem Jepang katanya. Bayangkan Aus dan Khazraj ini berasal dari satu moyang yang sama. Dua suku tapi asalnya dari satu moyang yang sama. Perang selama 300 tahun lebih. Dan perang saudara itu lebih menyakitkan daripada perang melawan penjajah. Betul nggak, Pak? Karena orang lain kan itu kan. Perang dengan saudara itu lebih menyakitkan daripada perang dengan penjajah. Kalau orang perang melawan penjajah itu semangat karena mempertahankan negara, mempertahankan tanah air. Tapi ini sama saudara. Ya. Dan durasi waktunya bukan sehari dua hari, 300 tahun lebih. Kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ini suku Aus dan Khazraj ini perlahan-lahan masuk Islam berbondong-bondong. Dan pada akhirnya sampai hari ini semuanya Muslim semua. Setelah mereka beragama Islam, maka mereka kembali bersaudara. Dan persaudaraan mereka lebih bagus dibandingkan persaudaraan mereka di masa jahiliyah. Inilah yang diingatkan oleh Allah di dalam ayat ini. Dan ayat ini turun dalam rangka menegur, mengingatkan. Dalam satu riwayat mengingatkan sahabat Muhajirin dan Ansor yang sudah hampir berantem. Dalam riwayat yang lain mengingatkan Aus dan Khazraj yang sudah mulai muncul benih-benih permusuhan lagi. Ya. Permusuhan, teringat permusuhan masa lalu. Dalam satu riwayat dikatakan Aus dan Khazraj ini karena ada perselisihan di antara mereka, sehingga ada sebagian mereka yang menyebut apa yang terjadi di masa lalu. Dulu kakekmu dibunuh sama Aus. Demikian Aus pun mengatakan dulu saudara kita ada yang dibunuh oleh Khazraj. Jadi ada yang manas-manasin gitu. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan mereka hampir berperang lagi. Maka perselisihan ini sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi berdiam diri. Kemudian turunlah ayat ini. Setelah turun ayat ini, maka Rasulullah sampaikan ayat ini kepada para sahabat. Dipanggil para sahabat, diingatkan, disampaikan ayat ini. Allah langsung yang menegur mereka. Ya. Maka di ayat ini dikatakan fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan sebab kenikmatan Allah tersebut kalian menjadi bersaudara. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa nikmat persaudaraan sesama muslim adalah nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai ketika sebagian sahabat terjadi perselisihan, terjadi gesekan, maka Allah tegur mereka dan Allah ingatkan nikmat ini. Ini menunjukkan bahwasanya persaudaraan itu adalah nikmat yang sangat besar. Kemudian ditambah lagi di sana banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan tidak bolehnya sesama kaum muslimin itu bermusuhan satu dengan yang lain.
Bahkan Allah cut, tidak boleh melakukan sebab-sebab permusuhan. Segala sebab permusuhan itu dilarang. Segala sebab yang bisa menimbulkan permusuhan di kalangan kaum muslimin itu dilarang. Salah satu contoh, larangan hasad, larangan dengki, larangan ghibah, larangan namimah, larangan suudzon. Ini semua ada larangannya. Segala hal yang akan menimbulkan konflik di tengah-tengah kaum muslimin, menimbulkan permusuhan, itu dilarang di dalam ayat-ayat dan di dalam hadis-hadis Nabi. Salah satu contoh, perjudian dan minum khamr. Salah satu illah kalau dalam kaidah usul, atau salah satu alasan yang menyebabkan kenapa minum khamr dan perjudian itu perkara yang diharamkan. Karena perjudian dan minum khamr itu adalah dua hal yang paling mudah menyulut permusuhan, dan itu bisa dibuktikan. Orang minum khamr, mabuk, bisa melakukan apa saja, hilang akal. Jangankan orang lain, keluarganya sendiri akan dihabisi karena sedang mabuk. Ya, karena ketika akal itu hilang, orang akan melakukan apa saja. Ya. Kemudian perjudian, perjudian itu penuh dengan kecurangan, penuh dengan kezaliman, sehingga lawan atau partner judinya di antara sesama orang yang sedang berjudi itu pasti akan ada permusuhan, sehingga mereka biasa berantem, bahkan saling membunuh biasa di antara mereka. Itu terbukti. Dan dua hal tersebut disebutkan di dalam Al-Quran merupakan alat syaitan untuk memunculkan kebencian dan permusuhan di tengah-tengah kaum mukminin. Sebagaimana Allah ingatkan di dalam surat Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu ingin memasukkan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kalian dalam perjudian dan dalam minum khamr. Dan dengan sebab itu setan bisa menghalang-halangi kalian dari berzikir kepada Allah dan dari mengerjakan salat. Apakah kalian mau berhenti dari hal itu? Para ulama menjelaskan, seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kata beliau, haramallahu 'alal mu'minin ma yuqi'u bainahumul adawata wal baghdha. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menerangkan ayat ini, Allah mengharamkan kepada orang yang beriman apa saja. Ayat ini, karena ayat ini hanya sebagai contoh hal yang menyebabkan permusuhan dan kebencian sesama kaum mukminin adalah minum khamr dan perjudian. Makanya Ibnu Rajab mengatakan, menyimpulkan Allah mengharamkan kepada orang yang beriman berbagai hal. Yuqi'u bainahumul adawat wal baghdha, berbagai hal yang bisa menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kaum mukminin. Jadi sampai-sampai beliau menyimpulkan dengan kesimpulan umum apa saja, padahal ayatnya kan khusus yang disebut judi dan minum khamr. Kata para ulama, kenapa kok Ibnu Rajab menyimpulkan demikian? Apapun, karena Allah hanya mencontohkan di dalam ayat itu. Kalau disebutkan hal-hal yang bisa menyebabkan permusuhan banyak, ya, maka Allah contohkan salah satu di antaranya adalah khamr dan perjudian. Akan tetapi Allah tidak membatasi dalam ayat itu. Ya, Allah tidak membatasi hal yang bisa menimbulkan permusuhan di antara kaum mukminin itu hanya khamr dan perjudian. Tidak.
terbukti dalam hadis-hadis Nabi banyak disebutkan. Seperti larangan suudzon. Bahkan larangan suudzon juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Dalam hadis Nabi SAW nanti di sini di antara disebutkan bahwasannya suudzon, prasangka buruk, itu adalah akdzabul hadis, sedusta-dusta ucapan. Sampai-sampai Nabi mengatakan demikian. Kemudian seperti hasud itu dengki. Ya, dengki itu sangat mudah menimbulkan permusuhan. Kemudian memalingkan muka ketika bertemu dengan saudaranya. Ketika bertemu dengan saudaranya kok berpaling muka, ini bisa menimbulkan kebencian dan nanti bisa menimbulkan permusuhan. Maka dilarang ketika seorang mukmin bertemu saudaranya, disunnahkan untuk bersalam, memberikan salam, jabat tangan, kemudian bertatap muka, bukan membelakangi. Makanya nanti di sana ada larangan hadis, larangan saling membelakangi, larangan membuang muka ketika bertemu saudaranya. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dinamakan dengan syahna, syahna itu permusuhan. Itu sampai-sampai Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad ini menyebutkan dalam bab khusus. Ya, yaitu yang judulnya tadi disebutkan Pak Moderator, yaitu larangan bermusuhan. Di sini Imam Bukhari membawakan beberapa hadis. Hadis yang pertama yang beliau bawakan adalah la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling dengki, tapi jadilah kalian bersaudara, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Larangan membenci dan larangan hasad, larangan dengki. Kenapa dilarang? Karena dua hal ini jelas akan menimbulkan permusuhan di antara kaum mukminin, sehingga harus dihindari. Seorang mukmin tidak boleh membenci mukmin yang lain. Seorang mukmin tidak boleh dengki kepada saudara mukmin yang lain. Kalau itu ada di dalam hati kita, maka kita harus segera obati. Ya, kita harus segera hilangkan dari diri kita. Karena kalau kita biarkan, itu akan berkembang terus dan akan berubah menjadi permusuhan. Ya. Makanya salah satu di antara doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Qur'an, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dalam hatiku ini ada kedengkian ya Allah kepada sesama orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian bahkan di sana ada larangan berbisik-bisik. Dalam hadis ketika 3 orang berkumpul, dilarang oleh Nabi 2 orang berbisik-bisik, ngobrol tidak ngajak salah satu dari 3-nya. A, B, C. Si A dengan si B bisik-bisik, si C tidak diajak ngomong. Ini dilarang dalam hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena hal itu akan menimbulkan suudzon. Dan suudzon ini salah satu faktor yang bisa menimbulkan permusuhan, ya, kebencian, kemudian berkembang menjadi permusuhan. Kemudian juga hadis berikutnya adanya larangan orang memiliki sifat seperti sifatnya orang munafik, yaitu bermuka dua. Kata Nabi di sini, tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamati indallahi dzal wajhain. Engkau akan dapati manusia yang terburuk di hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang punya 2 wajah, bermuka 2. Ini salah satu sifat nifak, ya, salah satu sifat kemunafikan adalah bermuka 2. Apa yang dimaksud orang bermuka 2 ini? Nabi mengatakan alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Orang yang bermuka 2 itu adalah orang yang ketika kumpul dengan kelompok tertentu dia ikut seperti mereka, tapi kalau kumpul dengan kelompok yang lain seperti mereka. Kumpul dengan kelompok ahli maksiat, dia persis menjadi ahli maksiat. Kumpul dengan orang yang rajin ibadah, dia jadi rajin ibadah. Ya,
Ini di dalam hadis dikatakan dia nanti di hari kiamat menjadi manusia terburuk di hadapan Allah. Para ulama menjelaskan kenapa kok demikian. Alasannya tadi sudah disinggung, karena ini sifat nifak, sifat kemunafikan. Alasan yang kedua, karena hal itu bisa menimbulkan permusuhan. Adanya orang-orang yang bermuka dua di tengah-tengah kaum mukminin, ini sangat mudah sekali menyulut terjadinya permusuhan di tengah-tengah kaum mukminin. Kalau ada orang yang bermuka dua seperti ini, kata para ulama, ini menjadi sebab akan terjadinya permusuhan di tengah-tengah kaum mukminin jika ada di tengah-tengah kaum mukminin orang yang bermuka dua. Ya. Kemudian di sini Imam Bukhari membawakan hadis yang ini, subhanallah, ini sangat menakutkan sebenarnya. Maka barangkali di antara kaum muslimin masih ada permusuhan, maka permusuhan itu harus dihentikan. Karena kalau tidak, ternyata permusuhan sesama kaum mukminin ini bisa menjadi penghalang terangkatnya amalan ke langit, terhalang, menjadi penghalang sampainya amalan kita kepada Allah, alias ditolak. Kemudian menjadi penghalang kita mendapatkan ampunan dosa. Ya, Imam Bukhari di sini membawakan hadis, tuftahu abwabul jannati yaumal isnain wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga itu akan selalu dibuka di hari Senin dan hari Kamis. Makanya di sana ada sunnah puasa Senin Kamis. Ya. Sebagian ulama mengatakan untuk apa dibuka? Yaitu hari Senin dan hari Kamis ini hari diangkatnya amal saleh sampai kepada Allah. Ya. Kemudian fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Kemudian pada hari tersebut Allah siapkan ampunan untuk semua hambanya yang tidak mempersekutukan Allah. Amalan soleh setiap hari Senin, hari Kamis itu diangkat ke langit, ya, sampai ke surga Allah. Kemudian pada hari itu juga Allah ampuni dosa hambanya yang tidak mempersekutukan Allah, ahli tauhid. Tapi lihat sambungan hadisnya, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang sedang ada permusuhan antara dirinya dengan saudaranya. Maka Allah katakan unzuru hadzaini hatta yastaliha. Dalam riwayat yang lain utruku hadzaini, tangguhkan dua orang ini. Untuk dua orang yang sedang bermusuhan ini di hari Senin dan hari Kamis, amalan solehnya tidak diangkat, ditunda dulu. Kemudian ampunan Allah juga ditunda. Subhanallah. Hatta yastaliha, sampai kapan? Sampai mereka berdua ini damai. Jadi orang yang beriman, ini jelas yang disebutkan adalah orang yang beriman, kan dalam riwayat yang lain seperti dalam riwayat Muslim itu Rasulullah mengatakan tu'radul a'malu fi kulli itsnain wa khamis. Amalan soleh itu diangkat kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfirullah likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Dan pada hari itu Allah memberikan ampunan kepada siapa saja yang tidak mempersekutukan Allah. Illam mara'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang pada waktu itu sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Fayaqul, maka Allah katakan utsruku hadain, dua orang ini biarkan dulu, tunda dulu, amalannya tidak dibawa naik dulu ke langit, dan ampunan Allah tidak diberikan dulu kepada orang ini hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Jadi ini gak main-main gitu. Ya, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syahna, permusuhan dengan orang yang beriman
itu dikategorikan oleh para ulama sebagai dosa besar. Karena apa? Menjadi sebab terhalangnya amalan soleh tidak dibawa ke langit. Satu. Yang kedua, menjadi penghalang seseorang mendapatkan ampunan dosa. Ya. Sehingga ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Sehingga barangkali di antara kita ada permusuhan kepada siapapun harus segera didamaikan, harus segera berdamai. Kita harus turunkan serendah-rendahnya ego kita masing-masing. Orang mukmin itu memang salah satu sifat orang yang beriman adalah mutawadhi gitu ya. Seorang mukmin itu, ciri khas orang mukmin itu adalah mutawadhi. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Nggih, ibu-ibu nggih. Leres nggih. Nggih. Gentosan nggih. Sifat hamba Allah yang Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang beriman, dalam Al-Qur'an disebutkan berjalan di muka bumi ini dengan penuh kerendahan, rendah hati. Sehingga tidak ada sifat egoisme, itu enggak ada. Sehingga kita, ya saya sendiri terutama ya, mungkin masih ada ego di hadapan saudara mukmin yang lain, sehingga maunya menang sendiri, maunya bener sendiri. Woi kabeh liyane salah. Sehingga sulit memaafkan orang lain, nggak merasa salah, gimana mau minta maaf? Memaafkan juga sulit. Ketika salah mau minta maaf juga nggak mau, karena nggak pernah merasa salah. Ini ego seperti ini memang harus diturunkan, ya. Dan itu faktor yang menyebabkan orang mudah bermusuhan karena egois gitu, kepada saudaranya. Makanya Nabi SAW menyebutkan dua orang yang sedang berselisih saling mendiamkan, itu yang terbaik adalah siapa di antara keduanya yang mengawali menyapa. Dan dalam hadis disebutkan seorang muslim itu tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, kalau terpaksanya kita harus mendiamkan saudara kita, dan itu manusiawi ya, karena namanya orang hidup di masyarakat itu tidak akan lepas dari perselisihan, sehingga mungkin terjadi konflik dengan keluarga, mungkin dengan tetangga dan lain sebagainya, itu sangat mungkin terjadi. Ya, Allah mengetahui bahwa itu pasti akan terjadi dan manusia sulit untuk menghindari, maka Allah berikan rukhsah. Kalau terpaksa harus saling mendiamkan, dikasih rukhsah keringanan 3 hari. Tapi ingat batasnya cuma 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari, maka harus hentikan. Dan itu hukumnya wajib. Ya, makanya nanti di sini itu ada hadis yang Rasulullah SAW menyebutkan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Ya. Kalau terpaksa harus mendiamkan, wes mentok 3 hari. Kalau sudah 3 hari, harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian saling menyapa satu dengan yang lain. Jadi mendiamkan saja tidak boleh. Ya, kalau terpaksa mendiamkan maka maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari, bagaimana kalau lebih dari 3 hari? Para ulama mengatakan seperti Imam Nawawi, kalau seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, maka itu berdosa. Ada sebagian orang itu mendiamkan saudaranya kok sampai bertahun-tahun. Ya, tinggal satu kompleks, satu RT, diem-dieman itu sampai 3 tahun. Bukan 3 hari, 3 tahun. Mau ketemu di jalan, gimana caranya menghindar? Kalau pertemuan rapat RT, yang satu duduk di pojok sana, yang satu pojok sana, itu pun tidak saling melihat. Ketika berpapasan di jalan, gimana caranya menghindar? Ya,
Yang harusnya perlunya mau ke sana, yang sana mau ke sini. Oh, ada si fulan. Akhirnya belok. Masih mending yang belok kalau nggak masuk selokan. Kalau belok terus masuk got gitu, nggak ada jalan, kan repot. Iya. Subhanallah. Jadi makanya di dalam Al-Quran salah satu di antara sifat orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ya adalah wal afina 'anin nas. Ya, mudah memaafkan orang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menggapai ampunan Allah dan surganya, yang surganya seluas langit dan bumi. Yang surga tersebut hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Ayat setelahnya Allah sebutkan beberapa kriteria orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidz. Terus wal 'afina 'anin nas. Di antaranya adalah mudah memaafkan orang lain. Mudah memaafkan orang lain. Ketika melihat orang lain bersalah kepada dirinya, mudah maafkan. Gimana kalau kita yang punya salah? Dalam ayat selanjutnya ada kalimat walam yusirru ala ma fa'alu. Kalau kita tahu diri kita salah, tidak terus menerus, tapi segera insaf, segera bertobat. Ya berarti kalau kaitannya dengan sesama orang yang beriman, berarti minta maaf. Kalau kita yang salah, kita minta maaf. Kalau saudara kita yang bersalah, kita memaafkan. Itu orang yang bertakwa. Jadi di antara sifat orang yang bertakwa adalah mudah memaafkan kesalahan saudaranya, dan kalau dirinya salah mudah meminta maaf. Gitu. Jadi nggak ada ego, nggak ada. Ya, karena seorang mukmin, orang yang bertakwa itu rendah hati. Ya, subhanallah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kembali kepada asyahna atau permusuhan tadi. Kalau sesama orang Islam itu ada syahna sampai bertahun-tahun, berarti amalan solehnya selama bertahun-tahun itu nggak terangkat ke langit, mandek. Gimana kalau sampai wafat? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena saya pernah melihat, pernah dengar gitu ya itu. Saya juga pernah mendamaikan gitu, mendamaikan dua orang yang berselisih, dan saya akhirnya menyerah gitu. Waktu itu diminta sama Pak RT saya waktu itu untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar. Dua orang ini sebenarnya sales gitu ya, sales roti gitu. Ya, itu masalah lahan saja itu sebenarnya. Itu sampai mau berantem. Terus akhirnya mau didamaikan Pak RT, saya diminta menengahi. Ya, saya semampunya saya coba gitu, tapi akhirnya saya menyerah karena sama-sama keras gitu, nggak mau mengalah, justru saya malah disemprot. Akhirnya udah, saya tidak berani lagi, saya kabur. Saya akan repot. Saya diminta menjadi penengah, malah saya disemprot kanan kiri, dan nanti saya kan terjebak di situ, masuk dalam syahna tadi. Justru saya malah masuk dalam permusuhan, kan repot. Akhirnya saya undur diri, saya pamit dengan Pak RT, mohon maaf Pak RT, sepertinya bukan level saya gitu. Akhirnya saya pulang. Ya. Ada tipe seperti itu. Dan itu sudah pukul-pukulan gitu. Sama-sama laki-laki jagoan, ya udah, nggak tahu sekarang. Dan itu saya lihat bertahun-tahun gitu. Ya, sepertinya sekarang sudah enggak sepertinya. Cuman nggak tahu apakah saling sapa apa tidak, tapi sudah tidak dengar kabar lagi. Ini jelas sangat tidak pantas gitu. Hadis tadi yang disampaikan oleh Imam Bukhari sudah cukup menjadi teguran bagi kita. Adanya permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin ini menyebabkan satu, amalan soleh kita tidak diangkat kepada Allah.
selagi masih ada permusuhan. Ya, karena Rasulullah mengatakan hatta yastaliha, sampai damai. Kalau puluhan tahun nggak damai-damai, ya berarti nggak diangkat, mandek semua itu amalan solehnya, nggak sampai ke langit. Yang kedua, ampunan Allah ditahan. Ya, ampunan Allah ditahan. Kalau permusuhan itu terus terjadi, tidak berhenti-berhenti sampai tahunan, berarti ampunan Allah juga ditahan. Pertanyaannya, kalau kita meninggal, na'udzubillah, meninggal dalam kondisi masih ada permusuhan kepada sesama muslim, apa jadinya kita? Iya, saya tidak tahu. Iya, bagaimana jadinya? Amalan soleh kita tidak diangkat ke langit, kemudian kita tidak diampuni oleh Allah. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menggapai ampunan itu diperintahkan wasari'u, bersegera. Artinya ampunan Allah itu kan ada dua. Satu, ampunan yang berkaitan dengan dosa yang murni hak Allah. Yang kedua, ampunan terhadap dosa yang dosa itu bukan murni hak Allah tapi hak Adam. Kalau ampunan itu berkaitan dengan hak Adam, itu lebih sulit, yang menyebabkan tertahan tadi. Oleh karena itu, seorang mukmin harus pemaaf dan mudah minta maaf ketika bersalah. Ya, demikianlah yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ya. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dibawakan satu hadis. Hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Darda. Nabi bersabda, "Ala uhadditsukum bima huwa khairul lakum minas sadaqati wassiyam." Maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang lebih baik daripada sedekah dan puasa? Salahu dzatil bain, yaitu mendamaikan di antara orang-orang yang berseteru. Ala wa innal bughdata hiyal haliqah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kebencian yang terjadi di tengah-tengah kaum mukminin, hiyal haliqah, itu akan haliqah itu akan menyisir habis kebaikan. Haliqah itu kan seperti mencukur rambut, akan menghabiskan amal kebaikan. Kama qala Nabi SAW. Ada sebagian ulama yang menjelaskan sedekah dan puasa di sini maksudnya adalah sedekah dan puasa sunnah, karena di sana ada sedekah yang wajib, ada siam yang wajib. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan umum, sedekah wajib ataupun siam yang wajib sama. Artinya perbandingannya ini membandingkan nilai pahalanya, mana yang lebih besar, mendamaikan kaum muslimin yang sedang bermusuhan, atau sedekah, ataukah puasa? Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan pahalanya lebih besar mendamaikan. Ya. Dan orang yang punya kemampuan untuk mendamaikan kaum muslimin yang sedang bermusuhan, orang yang punya kemampuan ini wajib untuk mendamaikan. Ya, wajib untuk mendamaikan. Dan mendamaikan kaum muslimin yang sedang bermusuhan, para ulama sepakat itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang melakukan, maka gugur bagi yang lain. Tapi kalau kaum muslimin tidak ada satupun yang berusaha mendamaikan kaum umat Islam yang satu dengan yang lain saling bermusuhan, maka seluruh kaum muslimin dosa semua. Dosa semuanya. Makanya tidak boleh kita biarkan kalau ada kita melihat saudara kita kok lagi bertengkar, saling mendiamkan sudah lebih dari 3 hari. Ya entah urusannya apa, entah masalah hutang piutang, entah urusan
perselisihan pendapat dan lain sebagainya, apapun faktornya, maka bagi kita yang punya kemampuan untuk mendamaikan, wajib kita untuk mendamaikan, dan pahalanya itu lebih besar dari sedekah dan puasa berdasarkan hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini. Demikian Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, bab yang bisa disampaikan. Alhamdulillah ini hadisnya sudah saya bacakan semua, ya, yaitu larangan bermusuhan sesama kaum mukminin, ya, sesama orang-orang yang beriman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran, dan semoga kita bisa mengamalkan, dan semoga bagi kita yang mungkin masih ada sedikit atau banyak permusuhan dengan saudaranya, maka semoga Allah beri taufik kita untuk bisa segera berdamai, ya. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Wonten pertanyaan? Napa mboten wonten? Monggo, silahkan. Masya Allah, Masya Allah. Kiat-kiat apa untuk meredam ego agar tidak jadi permusuhan? Kiat-kiatnya satu, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa bermusuhan dengan sesama mukmin itu haram, dosa besar, menjadi penghalang amalan kita diangkat ke langit, menjadi penghalang kita mendapatkan ampunan dosa. Ini satu poin, ini saya kira sudah cukup bagi orang yang beriman gitu ya. Ini modal utama. Jadi kalau ada orang berantem, kira-kira kemudian didamaikan kok susah, ingatkan hadis ini, Pak. Ingatkan hadis ini. Itu kayaknya kiat yang paling bagus ya. Kemudian kiat yang lain yang tidak kalah penting, bahkan yang terpenting adalah doa. Doa, bahkan doanya itu diajarkan dalam Al-Quran. Tadi kan saya bacakan, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Coba sedikit saya ulas tafsirnya ya, nun sewu. Ayat itu mengajarkan kepada kita doa. Gimana doanya? Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'al fi qulubina, janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami ada kedengkian terhadap sesama orang yang beriman. Terus diakhiri, ditutup dengan ayat apa? Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sungguh engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Kalau kita kupas tafsir ayat ini, subhanallah, luar biasa kalau kita baca. Yaitu ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita dihindarkan oleh Allah dari adanya kedengkian kepada orang yang beriman. Artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang rahim, raufur rahim dalam penutup ayatnya tadi, maha pengasih, maha penyayang. Karena saking sayangnya kepada hambanya yang beriman, sampai-sampai diajarkan kepada mereka doa yang bisa menghindarkan mereka dari perkara besar yang akan merusak mereka, yaitu apa? Permusuhan. Ya. Karena kedengkian itu adalah bagian dari permusuhan tadi kan. Dan namanya kedengkian, dengki, itu definisi dengki itu seperti dikatakan oleh para ulama, yaitu merasa tidak senang melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Ini level dengki yang terendah sebenarnya. Ada definisi dengki yang lebih tinggi, yaitu bukan hanya tidak senang, tapi menginginkan nikmat yang diterima oleh saudaranya itu bagaimana hilang. Jadi disimpulkan oleh para ulama, dengki itu ada dua. Satu, perasaan tidak suka saudaranya mendapatkan nikmat. Dua, lebih parah, kalau saudaranya dapat nikmat
dia pengen nikmat itu hilang. Sehingga dari sini tangga, bisa dikatakan hasad itu adalah tangga menuju permusuhan. Kalau tidak dikatakan permusuhan, maka ini tangga. Tangga yang paling bawah ada kebencian. Tangga yang di atasnya adalah pengen nikmat itu hilang. Dan nanti ada tangga yang terakhir. Nah, ini sudah masuk permusuhan itu. Sudah dalam bentuk usaha, gimana caranya hilang. Lihat tetangganya suami istri kok rukun, damai, saling mencintai, dongkol di sini. Akhirnya pergi ke pokoknya gunung apalah gitu. Kan ada yang begitu ya. Semoga kita dihindarkan dari itu semua. Akhirnya pulang bawa buntelan oleh-oleh dari atau gunung apalah gitu. Buntelan itu akhirnya jam 12 malam itu dipendam di pojok rumahnya si suami istri yang begitu mawaddahnya itu, keluarganya itu. Ini sudah permusuhan. Dan dengki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu seperti dalam hadis, itu menghapuskan amalan. Nabi menggambarkan seperti api yang membakar kayu. Dan dengki itu adalah dosa yang pertama di langit dan dosa yang pertama di bumi. Makanya kita diajarkan doa, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini perlu dicatat ini, bahwa dosa yang pertama kali terjadi di langit adalah dengki. Dosa pertama kali yang terjadi di bumi juga dengki. Dan kata para ulama, kedengkian ini sumber segala malapetaka. Kapan terjadinya di langit? Siapa yang mengawali dosa dengki? Iblis. Jadi dengki itu warisan iblis. Di bumi siapa yang mengawali? Kisahnya Qabil dan Habil. Iblis di langit itu kan sama-sama sudah dapat nikmat toh. Bahkan iblis sudah lebih lama menikmati nikmat di surga. Tapi gara-gara datang si Adam ini gatel sininya, ya, nggak suka gitu. Iya. Dan hasadnya iblis ini sudah level, sudah stadium akhir. Tangganya sudah tangga akhir gitu. Karena sudah dalam bentuk usaha bagaimana mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Ini makanya para ulama mengatakan dosa yang pertama terjadi di langit adalah hasad. Siapa pelakunya? Iblis. Demikian juga dosa yang pertama terjadi di bumi, hasad. Ketika Adam alaihissalam punya putra putri, tapi riwayatnya dhaif yang itu. Yang dinikahkan itu dhaif hadisnya. Riwayat yang sahih itu sebenarnya Qabil dan Habil itu diperintahkan oleh ayahnya untuk berkurban. Saya agak lupa ingat, berkurban. Kemudian kurbannya yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima karena tidak ikhlas. Saya lupa yang mana, yang Qabil apa yang Habil itu. Kemudian yang tidak diterima kurbannya, padahal ini ibadah, ini hadis yang sahih Pak ya. Adapun yang berkaitan dengan kisah Qabil Habil ini dinikahkan dengan, kan nggak ada yang lain ya. Artinya itu khusus untuk anak Adam yang pertama, jadi nikah dengan saudara gitu. Setelah itu nanti nggak boleh. Tapi itu riwayatnya dhaif, bahkan sebagian mengatakan la aslalahu gitu, tidak ada asalnya. Jadi katanya, saya agak lupa ya. Jadi yang Qabil atau yang Habil yang
yang ganteng itu yang mana. Kemudian 2 saudarinya perempuan, yang satu cantik satu tidak. Ya, untuk mungkin maksudnya untuk perbaikan keturunan. Yang kurang ganteng dinikahkan dengan yang cantik, yang kurang cantik dinikahkan dengan yang ganteng, katanya begitu. Tapi inilah aslalahu, ternyata riwayatnya tidak ada asalnya. Yang sahih yang tadi, riwayat yang jelas sahih, yaitu 2 orang itu, 2 putra Adam itu, Qabil dan Habil itu diperintahkan berkorban. Ya, berkorban, masing-masing berkorban. Tapi yang satu korbannya diterima Allah, yang satu tidak diterima. Yang tidak diterima ini hasad, tidak suka, dan akhirnya dibisiki oleh iblis, oleh syaitan, sampai pada taraf permusuhan, sehingga dia pun ingin menghabisi saudaranya. Waktu itu dia tidak tahu gimana cara membunuh, karena dia manusia yang pertama kali dilahirkan di bumi, sehingga nggak tahu cara membunuh, nggak ngerti cara membunuh. Setan pun ngajari gimana cara membunuh. Akhirnya berhasil membunuh. Ya, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hasad itu sangat berbahaya. Ya, makanya doanya tadi. Jadi kiatnya tadi Pak, yang pertama ingat-ingat hadis tadi, bahwa permusuhan itu menjadi penghalang amalan kita sampai ke langit, menjadi penghalang kita dapat ampunan dari Allah. Kemudian doa, yang paling penting ini doa, karena yang membolak-balikkan hati itu Allah. Permusuhan itu kan letaknya di hati, berawal dari hasad, kedengkian, kebencian dan seterusnya. Maka yang membolak-balikkan hati adalah Allah, maka kita mohon kepada Allah dengan doa tadi yang diajarkan dalam Al-Quran. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian kiat yang ketiga, terakhir. Kiat yang ketiga, hindari hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan, apa saja. Hindari konflik di masyarakat, sehingga misalkan sedang rapat RT, rapat RW itu biasanya muncul. Sekarang lebih seru, yaitu di grup gitu ya, grup WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp itu kadang-kadang bikin ribut, ya kan? Karena kalau sudah di WhatsApp, yang biasanya diem pun ngomong gitu. Jadi kalau di grup-grup itu kan ketahuan aslinya kan gitu ya. Makanya itu juga harus hati-hati. Karena sekarang mungkin ada sebagian orang itu kalau pas bertemu jarang bicara, nggak pernah bicara. Tapi kalau sudah di grup, nomor 1. Ya. Kadang-kadang grup-grup itu, grup RT, grup apa gitu ya, itu orang pada ribut di situ. Makanya saran saya, admin khususnya, itu di grup-grup itu harus buat aturan, adab. Di situ sebutkan sering-sering, bahkan sering di-share di situ, adab berbicara, adab berdialog. Gitu. Itu harus sering-sering diingatkan. Ya. Ya jangankan ya levelnya penuntut ilmu saja juga kadang-kadang begitu. Berantem di WhatsApp gitu. Ya. Zaman sekarang ini sarana bermusuhan lebih banyak, Pak. Makanya kita harus hati-hati. Ya, barangkali itu mungkin 3 kiat itu saya kira sudah cukup itu. Monggo. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Barangkali karena waktu sudah jam 12 kurang, kita cukupkan sampai di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus masalah adab yang baru saja kita pelajari, yaitu hindari permusuhan. Kalau sudah ada permusuhan, segera damaikan. Setelah damai, hindari faktor-faktor yang bisa mengantarkan kepada permusuhan. Semoga Allah menjaga kita semua, melindungi kita semua dari segala bentuk permusuhan dan dari segala dosa yang ada, dan semoga kita diberikan taufik untuk bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya barangkali ada kesalahan, ada kekurangan, ada perkataan yang menyinggung perasaan,
mumpung saya masih bisa ketemu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mustafa